wa yatajarrad lillah, dan fokus hanya untuk Allah. Ya. Berarti kalau sudah khalwat, tolong jadwalnya di cancel semua, dipindahin, ya. Terus kalau khalwat mas saya asik karena ada ngajinya, ngaji baca kitab. Jadi setiap pada subuh pada asar tuh ngaji kitab. Ntar kita coret-coret kepala antum tuh ya. Pakai ilmu ma'rifat. Jadi zikir-zikirnya bisa dijelaskan. Kenapa rasanya begini, kenapa nggak ada rasa, itu juga bisa dijelaskan. Zikir tanpa rasa, itu rasa juga. Fala yakun masyghulan bi syai', maka dia tidak sibuk lagi dengan sesuatu selain Allah. Gimana? Orang kalau dia masih berpikirnya di alam empirik dan akal, dia akan bilang sulit. Sulit. Sampai tua umur 70 antum akan ngomong begitu. Berarti kurang cerdas switch off-nya ini. Pindah-pindahnya. Orang cerdas itu orang yang bisa pindah empirik, akliyah, qalbu, ruh. Dia bisa pindah secepat mungkin. Kalau ini keadaannya saya pakai ini. Kalau ini keadaannya saya pakai ini. Gitu. Itu orang yang ulul albab. Dalam zikrullah pakai qalbu, dalam tafakkur menggunakan akal, ya. Tapi antum mau sholat pakai akal, ya kan? Ada namanya sholat tadabbur Quran, ya banyak pikiran jadi ntar. Karena tadabbur Quran pakai akal. Jadi kalau kita sholat, aqimis sholat li dzikri, bukan li tadabburi Qur'ani, bukan. Aqimis sholat hanya untuk zikir kepadaku. Ini kesalahan orang, nempatin pasangannya nggak cocok. Wa yasbut qadamu ya hatta yanfa'ahu al-iktida. Kapan kita berguru ngikut seseorang bermanfaat? Kalau pikiran kita nggak ada bercabang. Ini antum di sini nih, tapi pikirannya ngajar, ada jadwal, udah ke sono aja. Daripada di sini nggak ada manfaatnya. Tapi kalau bisa kemudian naruh dengan baik, insya Allah bermanfaat. Walaupun pertemuan kita cuma 2 jam, tapi rasanya bisa 2 hari itu. Insya Allah. Fa in talammadha liman salaka tariqallahu ta'ala kana asra' lahu fis suluk. Tadi saya kasih ilustrasi. Kita ikut orang tidak pernah tahu jalan. Muter-muter? Ya. Lama nggak? Sama orang yang tahu jalan. Apalagi banyak jalan yang dia setempuh, maka dia tahu jalan tikus. Itulah rahasianya kenapa belajar thariqat banyak bagi seorang mursyid itu perlu. Kalau udah mursyid ya, kalau belum mursyid jangan dulu, jadi bullshit nanti. Jadi seorang mursyid, seorang khalifah dianjurkan dia belajar aksar min thariq. Kenapa? Nanti dia akan dapat manfaat. Thariqah ini kan semua ilmu dari Rasulullah. Nanti dia akan clue-clue, oh thariqat ini cara cepatnya di sini, kita bisa pinjam. Kan ilmunya Rasul boleh dipinjam. Yang penting intinya jangan dirubah, metodologinya boleh dirubah. Namanya tajdid. Bukankah Imam Khalid itu menghidupkan kembali metodologi khalwat 40 hari yang sebelumnya sudah nggak ada? Dulu nggak ada. Maulana Khalid itu 5 thariqah dia gabung, dia ambil clue-nya, jadilah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di Syaziliyah ada Darqawi, ada Alawi, ada di Qadiriyah itu ada Budshishiyah. Di Indonesia ada Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ada clue-clue itu. Di Sumatera Barat itu ada Samaniyah Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah Samaniyah, walaupun diajarkan terpisah, tapi udah kayak nyatu. Kalau nggak bisa zoknya muncul karena Naqsyabandi, kasih Saman. Itu. Namun kalau zuk rohaninya permanen di sini, nggak penting ganti thariqat tuh. Thariqat apa aja bisa itu. Ya, yang penting kolbunya bisa. Tadi switch yang tadi 4 tadi itu. Baik. Siapa yang berguru kepada orang yang sudah sukses menempuh jalan Allah, kana asra. Ini kaidah. Maka jalannya cepat sampai. Jalan tul, ya, jalan cepat sampai. Wa izaqtada biman yathiku bi'ilmih ma'a naqsin fi wara'ih.
Kalau berguru kepada orang berilmu tapi waroknya kurang, fa'innahu yasil, dia sampai ba'dahin, tapi ada loading dulu, lama, lola. Ya. Wala yakunu bitilka sur'a wa qasr at-taraqqi ila hadratil quds, li'annahu la tu'ayyinuhu himmatu ustazihi ala dhalik, fayakunu kal walad ala fahli su' wal awal kal walad an fahli jayyidin najib. Jadi ada murid bagus, tapi gurunya nggak bagus. Disebut, istilahnya saya nggak mau terjemah deh ya. Anfahlisu, anak, aduh jangan diterjemah deh. Jadi gurunya tuh nggak fokus ngurusin dia. Inilah, mohon maaf para mursyid kalau ada yang tersinggung lah. Ya. Kita kalau mimpin itikaf, khalwat, jangan keluar-keluar lagi. Fokus di situ. 10 hari kita pimpin suluk, udah kita di situ aja. Sama nih antum mimpin pesantren. Jangan keluar kalau nggak penting-penting amat. Keluar kota ya, keluar daerah. Kalau nggak penting-penting amat, keluarlah di hari libur. Keluarlah di hari-hari kita yang di sana juga renggang, kita juga renggang. Kalau nggak, batal nanti. Coba rasain sendiri. Antum nih kiai pesantren. Pesantren aja dulu, bukan mursyid. Kita nggak ada di pesantren, itu langsung lemah spirit pesantren tuh. Lemah, tiba-tiba jatuh. Dan saya udah ngobrol dengan banyak kiai-kiai, baik yang senior ataupun junior, pengalamannya sama. Harus kita ada, Ustaz. Harus ada kita, Buya. Harus ada kita, Syekh. Itu benar. Ibarat ayam lagi ngangkrem, apa istilah kampung kita? Ngerami telur. Ya gitulah ya. Biasanya berapa hari? 21. Tuh. Unik nggak? 7 kali 3 loh ya. Maka minimal antum kalau nggak suluk 40, 21. Ya, itu filosofinya di situ tuh. Kalau ayamnya sering keluar, masuk angin nggak? Ini gawat kalau murid masuk angin. Masuk angin main-main. Jadi dia nggak semangat lagi mau zikir. Nggak ada kiai kok, nggak ada syekh. Nggak ada guru. Santai, bebas, gitu. Si murid kan baru bermain dengan nafsiyah dia. Nafs itu maunya yang ringan-ringan. Sedangkan kolbu maunya yang berat-berat. Benar nggak? Ini walaupun kita udah habis bakar nih semangatnya tadi, tetap aja besok begitu lagi. Jangankan antum, mursyid disuruh suluk lagi, sama begitu juga. Kalau nggak ada mursyid tua, wah lega deh. Sama kok. Karena di atas mursyid ada mursyid, di atas wali ada wali, ya. Di atas nabi ada nabi yang lebih tinggi, di atas malaikat ada malaikat yang lebih tinggi. Jadi jangan berhenti di satu pencapaian, ya. Wala yakunu bidaki. Kalau yang pertama yang ngurus dia adalah fahlid jayyidin najib. Nah, orang ini nih ajib nih orang, bakal jadi nih anak. Anget gitu. Telurnya pasti menetas. Menetas itu nggak mesti dikasih gelar khalifah atau mursyid. Minimal zikir itu untuk dia hidup. Ada orang kalau dikasih gelar, malah dia kemudian sombong, nggak usah dikasih. Ada yang dia seorang pedagang, nggak usah dikasih. Cukup untuk hidup dia. Ada yang dia seorang guru, dia berbakat menjadi seorang mursyid, baru dikasih. Dia pejabat, dikasih nggak usah. Walaupun makomnya lebih tinggi daripada seorang guru. Tapi gimana pun tingginya seorang pejabat ini, guru kan pewaris Nabi. Tetap aja ntar kalau dia ngajar, tambah tinggi-tinggi. Tinggi sendiri ntar. Baik. Wa yushtarat al-ustad, wa yashtaritul ustad al-murid ay yakhtar al-faqra al-ghina. Walaupun antum ini orang kaya, duit banyak, misal nih ya, amin. Amin. Kalau lagi kita khalwat, jangan sok-sok kaya banyak duit. Jadilah seperti orang miskin. Makannya ala kadarnya. Ketika ada sedikit bersyukur. Nggak ada, nggak ngeluh. Pas ada tukang masaknya ngasih sayur, nggak ada asinnya sama sekali. Itu bagus. Jadi orang khalwat tuh sebaiknya dia nggak konsumsi garam yang banyak. Kan garam tuh bikin capek di ginjal. Nanti kita kelelahan, mudah ngantuk. Jadi sebenarnya khalwat itu nggak mudah. Makanya saya sampai sekarang terakhir 2000 berapa kita? 2015 udah nggak buat lagi saya.
Dulu kita bawa ke Payakumbuh. Sekarang udah jarang. 2016 terakhir ya, seingat saya 2016. 2016 aneh ke Perancis. Ya, 16 Prancis. Ya. Di blok Prancis. Ya. Oh, berarti sebelum itu. Itu kelihatan. Jadi murid tuh suka ngorok. Baru zikir, kirain zikir Allah. Kenapa? Karena faktor makanan. Apalagi suka doyan mie. Mie itu isinya apa? Micin ini berat di ginjal. Maka orang ini akan capek secara metabolisme tubuh, dia capek. Itulah rasanya kenapa di daerah Jawa pesantren itu ada namanya mutih. Coba orang Sumatera dikasih mutih, bisa demo muridnya. Kenapa? Karena ngurangin makan daging udah demo. Tiap hari makan gazebo. Nggak diharamkan. Di hari ke-20 makan daging nggak? Benar tuan? Makan daging. Kenapa? Ternyata Imam Khalid tuh ngerti kedokteran. Tubuh ini kalau nggak makan daging dalam 20 hari, bisa-bisa dia memakan nutrisi gizi-gizi yang sudah tersimpan itu. Jadi kurus. Jadi kayak tua mukanya. Maka tetap dilayain itu, disembelih itu. Dirayakan besar-besaran itu di surau-surau suluk. Makan kambing. Gulai kambing. Malam-malam itu, Ustaz, itu malam terpanas yang kita tahu. Lebih panas dari terik matahari. Di torikot lain juga sama. Sama semua. Kan khalwat itu prinsipnya sama. Beda kurikulum zikirnya. Kalau Syaziliyah begini, Naqsyabandiyah begini, Surawardiyah begini. Beda-beda kurikulum aja. Wadzulla 'alal 'izz. Merasa hina daripada merasa mulia. Jadi Ustadz, asatis, para buya, kalau berguru ke seorang mursyid, tanggalkan gelar kita. Ya. Kalau jenggot antum yang bikin sombong, potong jenggotnya. Biarkan panjang dalam halwat. Inilah jenggot yang baru. Jenggot ketidaksombongan. Tapi insya Allah diistighfarkan ini hilang. Astagfirullah, udah aman tuh ya. Nggak usah dipotong lah ya. Nanti diprotes sama muridnya. Wah, kalau itu biarin aja dia. Kapan seorang murid tidak usul kepada Allah jika dia tidak menanggalkan al-ghina dan al-izz? Dia merasa dirinya kaya. Masih ingat gak antum waktu bawa jamaah, Ustaz? Ada jamaah kaya nggak waktu umroh? Banyak. Terus dikasih hotelnya ternyata Heboh. nggak cocok. Gimana? Marah nggak? Dia marahin ustadz loh. Dia nggak tahu kalau ustadznya siapa kan? Dia kira ustadznya digaji bisa diukur dengan gaji yang ada, kan enggak. Itulah kurang ajarnya jamaah umroh itu. Ya? Ganti kamar, Bu ya. Itu. Jadi jemaah umroh ini jangan antum kira para asatis ini nggak punya perasaan. Dia kalau sumpah bisa tembus ke langit. Ya, langitan. Nggak sopan itu, bentak-bentak ustadz ya. Kejadian nggak? Kenapa? Dia berangkat tapi nggak bawa prinsip suluk. Jadi kalau mau nanti antum bawa jamaah, tapi kayaknya udah nggak bisa lagi. Ada masalah. Nggak ada lagi, Ustaz. Susah. Paling sebentar tutup lagi, begitu aja ntar. Nunggu Imam Mahdi datang. Antum itu masih panjang angan-angan, aneh lihat deh. Masih berharap nanti pandemi berhenti, ya salam Ustaz. Lihat dunia. Lihat alam secara global utuh, secara kulli. Jangan juz'i. Lihat yang benar, lihatnya. Virus ini setelah Delta ada lagi nggak? Ada MU ada lagi nggak? Itu mereka udah sebutkan 6 sebelum virus ini ada. Saya menjadi sekarang ini nggak disebutkan. Oh, itu dia. Abis 6 ada lagi, ada lagi. Cuma kita nggak tahu ntar. Itu secara fisik. Virus batin ada, Ustaz. Ini aneh kasih tahu nih, Taliban ini ujian buat kita Ustadz semua. Nanti mau mecah-mecah Ustadz tuh. Oh, itu Ustadz pro Taliban, ini Ustadz nggak anti Taliban. Nah, emang Ustadz diukur dari Taliban nggak Taliban? Nanti antum akan dipetakan orang tuh. Ini ujian buat kita semua. Jangan dikira Amerika pergi terus nggak ada nilainya.
Dia tinggalkan senjatanya, tanknya yang canggih-canggih, dipakai oleh Taliban. Emang nggak ada mahar di situ? Walaupun jubirnya ngomong begitu, al-khabar laisa kal mu'ayanah, begitu kan di hadis. Yang kita lihat tuh nggak begitu hakikatnya. Ini nanti fitnah semua, Ustaz. Ane akan dipitnah, Ustaz Anu akan dipitnah. Bisa jadi antum nih jotok-jotokan ntar nih. Bisa jadi. Bisa jadi kita ini pertemuan terakhir, bisa jadi. Habis ini antum benci Ane, bisa jadi. Atau Ane benci antum. Tapi ngapain kita benci-bencian nih kan? Nanti bakal begitu. Jadi peristiwa Taliban ini salah satu virus teologis siasi. Ya, aqaidi siasi. Ini Ane kasih tahu dari awal, biar nanti nggak kaget. Biar nanti ustadz-ustadz itu dipecah sama mereka. Nanti jamaah. Nah, nanti kelihatanlah ustadz yang mendengarkan hasrat jamaah, ikut selera jamaah, nanti dia ikut kemudian sok-sokan bela, sok-sokan ini dan itu. Nanti mereka akan nyerang antum, Ustaz. Syekh Yusri, dia apa-apain mereka ntar. Syekh Yusri kan mengerti ceritanya. Ya. Tapi saya berharap para asatis edukasi jamaah. Gak apa-apalah kita ditinggal jamaah bentar, tapi jangan ditinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mau ditinggal mana? Allah apa jamaah? Susah pertanyaannya. Berat jawab. Multi mikir. Jadi gimana? Sudah mikir ya. Bisa nggak jawab? Berarti tauhidnya bermasalah, Ustaz. Ngaji Sifat 20 aja belum sahih itu. Wa yakhtar al-jabbar jalla jalaluh. Nah, ini nih ini orang kalau suluk ya, terus nggak dihargai sama temennya, dalam hati bilang, lo nggak tahu gua dokter, itu bisa begitu. Lo nggak tahu jamaah gua banyak, dalam hati, berarti dia belum meninggalkan iznya. Lo nggak tahu, saya ini baca kitab jago. Saya ini tamatan Timur Tengah loh. Kalau saya Timur. Nanti iz ini saat ini hijab paling tebal. Orang nggak akan bisa wusul kepada kolbunya kalau ini belum disembelih. Harus disembelih ini. Ya, sanggup kan ntar tuh? Kalau antum ketemu guru yang pas, nanti sanggup. Insya Allah. Nanti godaannya, antum datang ke surau atau zawiyah nih, imamnya salah-salah. Wah, itu ujian berat lagi tuh. Ya Allah, kemana nih ijazah syatibiyahku? Bisa begitu. Berat. Nanti jadi juri. Apalagi negarain ustadznya, mursyidnya baca sholawat. Allahumma sholli. Salah nggak secara lafaz salah, tapi secara makna belum tentu dia salah. Maksud dia bukan sholli mu'annas, tapi saking rindunya kepada Nabi, linya kepanjangan. Si ustadz yang lagi suluk jadi juri, lafaz dia betul Allahumma sholli, tapi dalam hatinya ada kesombongan. Ini paling benar cara bacanya, Syekh. Ente keluar aja, cari guru yang baru. Cari guru yang bacanya bagus. Kalau nggak jadi hijab, ya. Tapi kalau sanggup tuh, wah cakep itu. Berarti sudah habis tuh izzahnya. Wa yakhtarul jabbar jalla jalaluh, dan dia memilih Allah saja, ya. Wa yu'siruhu wa ma yuwassilu ilaihi ala kulli ma siwa, mendahulukan hanya Allah dan mendahulukan asbab-asbab yang membuat dia sampai kepada Allah. Apa asbab menuju Allah? Wirid, bisa mursyid yang paling penting. Maka dahulukanlah kepentingan yang disuruh oleh mursyid. Mursyid yang sahih lah ya, bukan mursyid bullshit. Ya, mursyid yang sahih, mursyid yang ma'zun, yang diizinkan, yang dapat ijazah, dia nggak mungkin eksploitasi murid. Dia pasti kalau nyuruh murid sesuatu, itu ngobatin isi kolbu muridnya. Pasti begitu. Wala ya'kul illa tiraran. Nah, ini berat nih nang kadang salero ini ya. Tidak makan kecuali seperlunya saja, darurat.
Ini aneh cerita Ustaz. Waktu kita riyadhah 10 hari itu cuma makan kurma. Mentok-mentok pisang. Itu rasanya nikmat bukan main. Nikmat bukan main. Jadi ternyata tubuh kita ini sudah terbebani oleh gazebo, tunjang, rendang, kalang. Aduh, itu dia butuh istirahat sesekali. Mau awet muda nggak? Biar kawin lagi kata Ustaz Ahmad. Mau awet? Badannya, boleh badan 40-50, tapi dalamnya 30. Ya. Kalau ini food combining, Torikoh food combinia. Kita pakai Torikoh khalwat aja. Kurangi makan. Kurangi makan. Ya. Bukan berarti nggak makan, itu nyiksa namanya. Ya. Jadi makan itu kalau butuh, bukan kalau ingin. Bisa nggak bedain? Bisa bedain nggak? Makan kalau butuh. Itu kapan kita butuh makan? Kalau nggak makan lemes, baru kita makan. Kalau makan pengen, lewat warung Padang. Ini satu ya. Satu, tidak makan kecuali ittirar. La yatakallam fima la ya'ni. Tidak ngomong kecuali sepentingnya. Yang ketiga, wala yu'sir ridha wa in atharahu ba'da ikhwani. Tidak mendahulukan ridha. Ya. Wa in atharahu ba'da ikhwani. Ridha maksudnya kerelaan dirinya. Walaupun dia harus mendahulukan temannya gitu. Ya kamu dulu, khidmah, masuk khidmah. Ya. Kita ini kan egois nggak? Bener nggak? Pengen dihargai orang, pengen dahulu dilayani. Kalau khalwat, belajar ngelayani. Ambilin air, nih kasih ke orang. Oh dahsyat, asik. Khalwat itu kebahagiaan kolbu. Kenapa? Di saat itu jiwa tidak lagi jadi beban bagi kolbu, tapi jiwa sudah tunduk kepada kolbu. Kenapa hidup terasa berat? Karena antum ngikutin kehendak nafs jiwa. Kita sebut syahwat. Syahwat itu beban ke bumi, sedang kolbu itu dia naik ke langit. Kalau kita sanggup ini mengurangi kebutuhan ini, jiwa itu, maka di saat itulah kolbu merdeka. Anta hurrun mimma anta aisun anhu, kama qala Ibnu Athaillah. Kamu itu merdeka, kamu itu bahagia jika kamu terlepas dari belenggu-belenggu kebutuhanmu, keperluanmu. Wa ba'da qabulihi li hadhihi syurut yajibu 'ala syekh alla yubkhil 'alaih. Ya. Ini cara begini nih. Ini thariqah yang formal. Yang formal dulu ya. Secara formalitas harus begitu. Berat nggak? Berat ya, tapi antum harus tahu dulu ini modelnya lama ya. Tapi ntar ada model baru. Model akhir zaman. Setelah syarat ini dipenuhi, berarti dia sudah siap. Kita sebut prepare, musta'id. Maka wajib atas seorang syekh untuk tidak pelit kikir untuk mengajarinya. Setelah Imam Sya'rani membakar bukunya yang tidak penting, bahkan yang dia menulis dengan nafsu, lalu menjual yang perlu dijual, gurunya kemudian memberikan semua ilmu, bahkan ilmu ini tidak diberikan kepada murid yang lain. Ada murid sudah puluhan tahun bersama beliau, tapi selalu memikirkan, masa guruku wali? Gitu. Dia nggak percaya kalau dia gurunya wali. Yang terlihat oleh muridnya, gurunya ini nggak bisa tulis baca. Padahal yang kemudian menjadi isi buku Ma'rifatullahnya Sya'rani, semuanya kalam-kalam Al-Khawas yang dijelaskan. Hebatan mana tuh? Sya'rani ulama Azhar. Al-Khawas bukan ulama Azhar, cuma ulama Zawiyah. Tapi dia mendownload ilmunya bukan dari kitab tertulis. Dia mendownload ilmunya langsung dari kitab Jabarut. Apa yang dia kalamkan, Sya'rani bingung. Loh kok sesuai dengan kitab ini ya? Kok sesuai dengan kitab itu? Bahkan lebih canggih lagi.
Jadi Sya'rani bingung, hairah setiap saat. Kenapa gurunya ini tidak pernah sekolah, tapi ilmunya melebihi syekh-syekh yang ada di Al-Azhar. Itu Imam Sya'rani itu. Ya. Wala yata'adda bihi idza 'alima minhu sidq. Syaratnya murid ini harus sidq. Apa itu sidq? Zahir batinnya sejalan. Zahir batin. Nah, beda orang, beda sidik. Ada murid dia pedagang, sidiknya ya tergantung waktu luang dia berdagang. Jangan dihukumi dia seperti santri. Ada murid dia pejabat, pejabat ini datang kan kalau kepepet. Kalau udah mau dikejar KPK baru datang. Ya. Kayak gini nggak usah diterima. Ya. Kecuali kita jawab tangan sama dia. Setelah ini ente jawab bisa yang ini nggak? Bisa kembali nggak ngaji? Tapi saya yakin dia nggak balik-balik. Karena Imam Sya'rani sudah ngomong, hati-hati dengan umara yang datang ke ulama. Kebanyakan mereka datang hanya ada hajat memperkuat posisinya. Tapi beruntung kalau ada umara datang karena betul-betul ingin menjadi murid. Wah, itu umara kalau jadi umara beneran, dia adil. Waliullah juga tuh. Nomor pertama wali yang disebutkan dalam 7 hadis kelompok yang dinaungi siapa? Imam yang adil. Berarti pemimpin bisa jadi wali nggak? Tapi antum nggak yakin deh, aneh. Antum kalau jadi pemimpin paling korupsi juga. Sekarang, iya, paling-paling jadi korupsi. Serius. Kita kan sekarang melihat dari luar, bisa ngomong ente korupsi. Kalau kita dari dalam masuk, bisa nahan. Minta poligami orangnya bisa nahan. Wala yata'adda bihi ila ma lam yakun maqamu. Jadi kalau mursyid itu ngajar murid, jangan kalau dia bayi, jangan dikasih nasi, dikasihnya susu, ASI. Kenapa? Karena pencernaan si bayi belum sanggup untuk mengunyah, untuk melancar, menyerap apapun yang masuk kalau itu keras. Itu sebabnya seorang murid harus mengerti gurunya lagi memilihkan sesuatu yang cocok bagi dia. Walaupun antum ustadz nih, tapi dalam hal itu kan masih balita. Nanti gurunya ngasih porsi, ini sekian dulu zikirnya ya. Latihan. Lafaznya yang sudah antum tahu selama ini. Zikirnya sama dengan yang kita tahu selama ini. Nah, dikasihlah level 1, level 2, level 3. Cuma ada murid yang kepo. Tahu kepo nggak? Ya, tahu terus. Ya. Ada murid dikasih zikir baru. Dengerin. Sedih, saya kok nggak dikasih. Nah, itu murid nggak tahu diri. Hasid, hakid. Ya. Nah, sebaiknya dia pasrah aja sama gurunya. Ya. Wal yuraqqihi syai'an ba'da syai'. Maka kasihlah sesuatu yang bertahap. Bertahap. Tarkiyah. Wa yurabbihi kama yurabbis sabi. Lalu mentarbiahnya seperti mentarbiah seorang anak. Anak itu bisa salah nggak? Namanya anak kalau salah, apa langsung dimarahi? Ada yang dimaafkan, ada yang dimarahi, benar nggak? Sama murid juga begitu. Murid itu lebih banyak dimaafkan daripada dimarahi. Kapan itu marah? Marahnya pun bukan main gamplang. Marahi cukup dengan kalam atau dengan sikap. Malam-malam masih ngobrol aja. Mursyidnya lewat. Nah, itu udah marah itu namanya. Ya. Itu bisa begitu dulu ya. Kalau ada mursyid, yuwassihi ayyakuna waqifan ma'allah. Selalu menasihati si murid agar tetap bergantung hanya kepada Allah. Hatta jangan bergantung kepada guru. Hatta jangan bergantung kepada wirid. Bergantunglah hanya kepada Allah sang pemberi warid. Ya. Wa ayyara minhu jami'a ahwalih, bahwasannya semua ahwal bukan dari guru tapi dari Allah. Wa yara taufik minhu, bahwa bimbingan hidayah hanya dari Allah. Summa la yaluzu bi syai'in min adz-dzikri ghaira la ilaha illallah. Lalu tidak mengambil zikir macam-macam dulu untuk itu latihan, kecuali satu zikir, la ilaha illallah. Nah, nanti ada beberapa teknik Allah. Nah, ini tergantung, ini kebetulan di teksnya dipilihkan la ilaha. Nah, ini khas Syaziliyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, itu khasnya di situ. Kalau Naqsyabandi, Allah.
Nah, ini perbedaan teknik, tapi prinsipnya sama. Jadi zikir itu yang penting tekun. Tekun itu bahasa Arabnya mujahadah. Orang ngantuk-ngantuk dia lawan, itu namanya tekun. Jadwal banyak nih, lawan. Itu tekun tuh. Kalau enggak, apa tuh? Nah, saya nggak boleh sekarang mengajarkan tekniknya karena antum belum ada prepare-nya. Walaupun sudah tasdik, tapi kan harus ada prepare di kolbu. Ya. Next pertemuan mau talqin zikir. Tapi amalkan dulu ya hayyu ya qayyum 40 kali pada sholat. Kalau nggak sempat, dirapel pagi atau malam. 40 berarti malam, sehari semalam berapa? 200 minimal. Kalau bisa, lebih dari itu. Dengan penghayatan, ya hayyu, wahai yang maha hayat, yang maha hidup. Hidupku bersumber darimu. Hidupku bersandar darimu. Tiada satu bulu pun, satu rambut pun di tubuhku, kecuali engkaulah yang menumbuhkannya. Itu kalau antum baca ya hayyu begitu bisa merinding-merinding sendiri. Ya. Terus qayyum. Qayyum itu yang menjamin hidupku. Yang menjamin hidup alam semesta. Itu qayyum. Yang mengurusi alam semesta itu qayyum. Jadi Allah sibuk nggak? Allah sekarang ngatur supaya makna yang ada dalam diri saya keluar. Itu Allah semua yang ngatur. Allah mau tutup sebentar bisa. Maka supaya Allah nggak tutup, kita doa di depan. Ya Rob, jangan dicabut, jangan. Maka pernah ceramah terus blank, pernah nggak? Ya. Itu Allah lagi tutup karena antum mungkin lupa kepadanya. Ya, dibuat blank. Atau emang itu nggak boleh diceritain. Gitu. Jadi bagus bahan. Hah? Koneksi putus. Kalau bahannya dari sini, bakal kehabisan. Tapi kalau antum downloadnya dari kolbu, kolbu itu alamnya alam jabarut. Itu gak akan habis-habis. Apalagi sudah bisa downloadnya lewat ruh. Wah, detik per detik kita dapat ilham dari Allah itu. Itulah ilmunya para nabi, diturunkan kepada ulama. Inilah makna ulama pewaris para nabi. Apa yang diwariskan? Yang detik per detik masuk ke kolbu itu. Bukan baca kitab. Nabi kan gak bisa baca kitab yang begini, Ustaz. Cuma isinya di kolbu beliau semua. Ya, jadi kita nggak boleh belagu lah mau baca kitab begini. Ini biasa aja ini, ya. Biasa nggak? Orang Arab lahir-lahir bisa ngomong Arab kan? Jadi apa kira rahasianya kenapa saya Taimiyah mengamalkan yang dia? Lagi ada kesupian. Masya Allah, kayaknya mau selesai ini. Syekhul Islam bin Taimiyah di akhir hayatnya dia membaca risalah Qusyairiyah dan khatam, bahkan hafal. Ibnu Taimiyah itu kalau baca kitab itu sama kayak moto, cet, masuk semua, cet, masuk semua. Jadi otaknya Ibnu Taimiyah di masa mudanya otak Kodak, apa daya serapnya seperti foto. Apa istilahnya? Foto fotogenik tuh apa gitu istilahnya. Bukan fotogenik, itu antum. Di masa mudanya dia sudah hafal tuh, tapi dikritik terus sama dia. Dikritik. Dia puji tapi dia kritik. Tapi ada satu kalam Imam Qusyairi. Imam Qusyairi menghikayatkan kalam Imam Qattani. Kata Imam Qattani, seingat saya namanya Abu Ja'far Qattani, kolbuku keras. Tapi beliau ini kesadarannya sudah tinggi. Maka mimpinya boleh diamalkan. Tapi kalau antum kan belum. Mimpi dia udah kayak jaga. Dia bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Ahli hadis ini orang. Setiap hari sholawat. Tapi nggak ketemu Nabi. Sekali sadar. Dalam apa ciri dia sadar? Dia bisa bertanya ke Nabi. Ini ciri dia sadar kalau mimpi. Wahai Rasulullah, kolbuku keras. Apa obatnya? Kata Nabi, ini ada zikirnya. Cuma zikirnya ini kalau kepanjangan, aneh udah ringkas buat antum. Yang panjangnya aneh yang tanggung. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis la ilaha illa anta. Kepanjangan kan? Walaupun kita bisa bahasa Arab, otak kita, bahasa kita, bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Maka baca ini nggak kena di kolbu. Inti dari lafaz tadi cuma dua, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta. Tapi la ilaha anta ini kan untuk lafaz orang yang sudah merasakan Allah hadir.
Jadi kita skip, kita kasih rukhsah nih. Buat antum, Ustadz akhir zaman, cukup ya hayyu ya qayyum. Dulu ada seorang ahli fikih belajar sama saya. Topi tebal hijabnya, hijab kolbunya, dia ngerasa susah nih. Ya udah kita kasih yang susah sekalian, biar robek itu hijabnya. Bukan 40 Ustaz pada sholat, bukan 200 sehari, tapi 1000 saya suruh. Karena dia kerjaannya nggak banyak, kerjaannya banyak di rumah, maka dia jalani itu. Saya cuma suruh 10 hari, tapi dia ngerasanya 3 bulan. Saking ngerasa bebannya itu. Zikirlah dia tuh, hari pertama, hari kedua, terus nggak ada rasa. Biarin aja. Karena orang sekarang nyembah rasa, karena rasa itu bukan Tuhan. Sampailah di hari ke-9 dia ngomong, ya Allah, terserah mau ada rasa, nggak ada rasa, aku sekarang hanya pengen menyebut namamu. Terimalah lafaz-lafaz dariku. Lupa, hilang. Nggak tahu lagi dia baca berapa, pas lihat jam, udah 2 jam. Udah berapa banyak tuh dia nyebut nama Allah tuh. Ya, sembari nangis. Nggak tahu udah selesai aja. Berarti sebelumnya dia berzikir pakai ini. 1000. Pakai tasbih nih 1000. Itu berapa kali putar Ustaz? 1, 2, 10 kali. Jadi dia bayangin 10 kali udah stres duluan. Nah, untuk antum cukup lah 40. Sehari 200. Tapi ini serius nih diamalin. Karena kontaknya nanti akan ada batin kita. Nanti antum bakal pede dan enak mau datang lagi. Jadi nanti kalau udah datang saya curiga aja. Gak sempet hari ini, besok dikodok. Kodok aja, karena wirid itu harus dikodok. Ibnu Taimiyah mengerjakan itu berhari-hari, bertahun-tahun. Bahkan dalam manakib Imam Ibnu Taimiyah itu, dia ba'da subuh itu baca Fatihah. Antum udah baca kan isinya? Itu wirid apa tuh? Bid'ah gak tuh? Wirid Fatihah namanya. Torikotnya Ibnu Taimiyah itu. Itu torikotnya torikot Kusyairiyah. Torikot Kusyairiyah. Guru dari Abu Ali Al-Farmadi. Diulang-ulang Fatihah. Aneh kan gak nyuruh antum ulang-ulang Fatihah. Ntar 40 kabur lagi. 40 kali Fatihah tuh berapa lama tuh? Wa yatafakkar fih, mentafakuri maknanya, ya. Wa in istata'a alla yanza'annahu lahzatan, jika dia sanggup untuk tidak putus membaca la ilaha illallah selahzah pun, sesaat pun. Wala yushghiluhu anhu syaghil, jangan putus disibukkan oleh handphone. Ini suluk tapi main handphone. Suluk al-hatifiyah, as-samsungiyah, al-opowiyah. Nanti keluar jadi mursyid Jawaliyah. Wala amrun minal umur wa in kana mauta walidatihi falyafal. Ini bahasa mubalaghah, ya. Hatta ibunya meninggal, walaupun dia hadir saat ibunya meninggal, tapi hatinya tidak terganggu oleh itu. Kenapa? Di kolbunya sudah la ilaha illallah, tiada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Berarti Allah lagi ingin mengambil ibuku. Nangis sih nangis, tapi bukan berarti kita kemudian goyang. Ini disalahartikan oleh beberapa masyayikh. Gak boleh keluar dari kholwat, ibu mau mati gak boleh keluar, bukan begitu. Tetap keluar, ya, tapi kolbunya tidak bergeming, tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Itu kalau mursyidnya ngerti. Kalau mursyidnya ngerti, bisa bahasa kitab, tapi nggak ngerti apa yang dimaksud oleh imamnya. Muridnya, gurunya meninggal, orang tuanya meninggal, nggak boleh pulang. Ada yang begitu saklek. Berarti ilmunya baru yang tertulis, baru yang terasakan. Gimana nih, Ustaz Alno? Baru 1 halaman kita ngaji. Berarti perlu disambung. Tanya jawab aja ya. Yaudah, ini antum tandain, disimpan baik-baik ini kitab. Syukur-syukur nanti beli kitab yang aslinya, ya nggak? Kalau minta asli kabarnya. Jadi ini nggak akan terasa sampai antum talkin. Ditalkin kan baru tahu rasanya.
Udah talqin, belum tentu rasanya dapat langsung. Bisa-bisa Allah pending dulu. Bisa-bisa begitu, suka-suka Allah yang punya nama. Suka-suka Allah yang punya jiwa kita. Tapi insya Allah nanti kita kasih teknik-teknik yang mudah. Karena ini para asatis, kita ringkas riadohnya. Kalau murid kan harus disuruh puasa dulu 7 hari 7 malam. Ya, sholat istikharah tiap hari, tiap malam. Sampai dia dapat isyarat. Sekarang zaman akhir zaman, harus ada yang dirukhsah. Cukup kita-kita yang nanggung. Ya. Antum modalnya satu aja, tasdik. Apa arti tasdik? Membenarkan la raiba fih. Tapi kalau ada raib sedikit, nah ini yang harus dihajar. Orang kalau tasdik, klik dikit, usul, nyampe. Tapi antum berzikir 10.000, 70.000, di hati masih meragukan, ada nggak sih dalil zikir banyak-banyak? Nggak akan nyampe. Itulah kejadian kenapa banyak murid yang kakinya macam-macam, kadang di sini, nggak usul-usul kepada Allah. Hatta mursyidnya masih bingung, sebenarnya zikir ini ada dalilnya nggak sih? Bagaimana mau nyampe, mursyidnya ragu? Nah, ada seorang dokter nanya ke saya, Tat, aku nanya ke mursyid, itu nggak ada tuh dalilnya. Saya kasih tahu, yang nggak ada itu dalil yang tertulis. Antum dapat zikir, bergetar kolbunya, itu juga dalil, namanya dalil zauqi. Itu nggak bisa dibohongi itu. Itu dalil zauq namanya. Yang dipunya oleh guru-guru di kampung-kampung yang mereka nggak bisa baca kitab, dia punya dalil zauq. Maka kalau ditanya begitu, jawabannya apa? Yo itu kece guru den. Itu nggak salah, itu udah bener tuh. Dia merasakan. Nanden raso modeliko. Tapi model itu kece guru. Dalil apa dalil guruku itu dalilku. Ya, dalam bab akliyat dia taklid, tapi dalam bab zauq dia mengalami sendiri. Ya. Sampai di situ mungkin ada yang mau dimuzakarahkan, tafadhal ya. Tadi guru saya ngomong, kata beliau, amalan itu bisa jadi mursyid. Ya, sholawat gitu. Hanya sholawat, nggak ada lagi. Hanya sholawat. Hanya sholawat. Hanya sholawat yang bisa menjadi mursyid. Selebihnya nggak ada, Ustaz. Antum zikir la ilaha kebakar. Maksud kebakar apa? Orang kalau udah asik la ilaha Allah, kan dia masuk ke benteng Allah. Tapi dia lupa, di dalam jiwanya masih ada yang belum beres. Dia membawa hawa setan bersama zikrullah. Walaupun secara nafsiyah dia sudah benar, tapi di kolbunya masih ada belalai setan. Jadi dukun. Jadi sok sakti. Jadi sombong. Siapa di antara kalian yang alim ma'rifat? Saya doang. Siapa yang paling banyak zikrullahnya? Saya doang. Itu. Jadi dia zikir, tapi di bab tobat dia belum beres. Jadi itu harus tobat nasuha. Untuk masuk ke dalam usulul wasilin, bukan hanya sekedar usulnya orang yang wasil. Dia tobatnya harus lahir batin. Bahkan ada tobat syariat, tobat thariqat, tobat hakikat, tobat ma'rifat. Itu pembagian ini sampai ke sana. Syariat zahir, thariqat jalan dari bid'ah, dari penyimpangan, itu tobat thariqat. Tobat hakikat itu tauhid. Terbersit sesuatu selain Allah dalam jiwa itu ditobatkan tuh. Berat nggak tobat mereka? Jadi seorang wali itu sesaat dia lupa kepada Allah, dia dosa besar. Jadi dosa besarnya wali bukan hanya ya zina, maling, apalagi itu semua dosa maksiat deh. Sihir itu dosa bagi mereka, itu dosa kecil bagi mereka. Bagi mereka dosa terbesar lupa kepada Allah. Itu dahsyat gak? Karena lupa baru muncul orang melakukan yang tadi-tadi itu. Jadi, mereka tobat dari apa? Tobat dari hal-hal yang menurut kita nggak perlu ditobatkan. Bagi kita perlu nggak tobat? Nggak perlu. Padahal bagi mereka itu wajib tobat. Tobat ma'rifat apa? Ana. Masih merasa ada diri. Hanya Allah yang boleh menyebut dirinya ana. Waduh, tobat itu taubatul arifin namanya.
Ada orang tobat tapi masih dengan ambisinya. Jadi tobatnya pakai nafsu. Ada juga. Nangis, tapi nangisnya pakai nafsu. Gampang sama setan. Awalnya tobatnya benar. Habis itu setan datang. Kamu memang orang suci. Kamu bisa menangis. Hatimu lembut ya. Pas masuk itu. Antum udah kena tuh. Itu kalau yang ngerti ilmu tentang nangis, air matanya sudah berubah auranya. Tadi hangat, sekarang dingin. Beda, Ustaz. Jadi air mata itu dia bisa berbicara. Maka Allah lewat lisan Nabi mengatakan, api neraka itu bisa dipadamkan cuma dengan 2 air. Satu, air yang bersimbah darah fisabilillah. Yang kedua, air yang takut kepada Allah. Itu air yang mana? Air taubat. Gak ada lagi. Air taubat. Hanya taubat yang bisa membawa ke sana. Taubatnya orang yang tawab. Ya. Cuma sholawat, Ustaz. Tapi ya, kita egois sekali ya. Siapa kita sih nggak punya guru? Imam Ghazali punya guru nggak? Antum baca kitabnya. Katanya manhajnya Ghazalian. Imam Ghazali masih punya guru. Siapa tadi gurunya? Catat dong namanya. Abu Ali Al-Farmazi atau Farmadi. Kalau di kitab-kitab sebagian ditulis Al-Far, fa-nya pakai alif. Farmazi keza. Di beberapa naskah Farmadi. Fabi Ali bi Ali fal Marmadi fa Yusuf al-Hamdani ghausil manadi, gitu dalam sanadnya. Ya. Ghazali masih punya guru. Antum katanya baca kitab Ghazali terus nggak berguru. Hebat amat ya. Kata teman saya apa? Gaya amat. Belagu namanya. Belagu itu. Suwongong itu. Abul Qasim Kusyairi, kitab Risalah Kusyairi, berguru nggak? Berguru. Siapa lagi? Antum sebut deh ahli hadis. Bukhari berguru nggak? Berapa gurunya? 1.700. Abu Hanifah berapa gurunya? 4.000. Ibnu Hibban berapa gurunya? 2.000. Terus kita siapa yang baca Sahih Bukhari bilang nggak usah berguru, langsung aja ke Sahih Bukhari. Ya, kebahlulan zaman now ya. 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 Masalah zokir ya. Mungkin nggak beda orang, dia akan cenderung lebih rasa nikmat pada zikir-zikir yang tertentu. Misalkan ini lebih cenderung, saya bisa rasakan. Kalau selawat itu rasa lebih nikmat. Kalau zikir lain bukan nikmat, artinya ini lebih terasa. Iya. Betul. Zikir itu aqwatul qulub. Al-azkar aqwatul qulub. Zikir-zikir itu adalah nutrisi makanan-makanan kolbu. Maka beda lafaz, beda rasa. Beda lafaz, rasa yang ada di subhanallah beda dengan rasa yang ada di alhamdulillah. Beda lagi dengan lafaz yang ada di la ilaha illallah. Puncak rasa ada di la ilaha illallah, tapi inti rasa ada dalam Allah. Tapi mahar rasa ada pada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk dapat semua itu, pintunya cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya nggak ada lagi. Maka dengan salawat dapat ujung. Tapi salawatnya bersanad dulu. Loh, ada salawat bersanad? Iya. Salawat kerinduan kepada Rasulullah. Ya. Kalau antum salat biasa aja paling cuma ngitung-ngitung aja selamat. Jadi selamat ini. Ada emang. Dan yang paling dahsyat itu emang salawat. Paling dahsyat. Orang nih ditakdirkan kafir di Lauh Mahfuz. Terus dia tersentuh salawat, bisa berubah takdirnya. Allah yang langsung berubah. Karena intinya takdir kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada riwayat walaupun dhaif, siapa yang paman Nabi itu? Bukan, yang satu lagi. Abu Lahab diringankan setiap hari Senin. Itu sahih secara kasyaf. Walaupun secara riwayat dhaif. Ya. Ada lagi? Ya. Dua pertanyaan gue ya. Ini jenggot apa ini? Jenggot Ahlus Sunnah. rinduan. Dibalas aneh.
Iya, 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 iya. Iya. Apa Ustaz? Bantu Ustaz. Ada seorang mursyid yang setelah membaik terus dia katakan, dah belajar saja, rutin, dah segitu saja. Akhirnya setelah dibaiat, mursyidnya cuma bilang, kamu teruskan, udah segitu saja dengan saya. Kemudian yang kedua, ya, anak di Madinah pernah ketemu dengan Jazakallah. Syekh Ahmad Ladan At-Tijani, tapi anak Syekh? ketika sedang Syekh siapa? Syekh Ahmad Ladan At-Tijani. Oh, Tijani ya. Kebetulan sedang ngantuk-ngantuk di antara maghrib ke isya di belakang Raudhah. Terus dia bang, kum ya oleh, nanti. Terus dia bilang, udah antum udah di sini, sudah pernah ketemu sama yang di situ belum? Dia tunjuk kan, dia tunjuk itu makamnya Rasulullah. Sallallahu. Ketemu di situ dulu. Anda bilang, Anda cuma bilang, bagaimana cara bertemu Tuhan? Anda belum tahu dia kalau dia mursyid. Iya, iya, iya. Dia tunjuk anak kan, antum dari Indonesia, pernah kenal Tijani nggak? Di situ Anda belum pernah kenal nama Tijani. Terus dia bilang kalau mau ketemu sama dia, maka wiridkan ini. Terus Anda pegang tangannya. Boleh nggak saya berguru suatu Anda? Amalkan ini, terus rutinkan lah. Ketiga dia beri semangat. Kemudian apakah itu termasuk kita sudah tersambung ke sana? Lewat dulu. Dikasih sholawat Al-Fatih ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini ketemu Mursyid Tijani, ngasih ijazah sholawat Al-Fatih. Ini salah satu sholawat favorit saya. Awalnya sholawat itu dikeluarkan oleh Mahmud Al-Kurdi, gurunya Sidi Ahmad Tijani. Tapi kemudian secara yaqazah beliau merasakan koneksi dengan Rasulullah dan mengijazahkan langsung sholawat Al-Fatih. Lagi mau perang nih. Hah? Oh, latihan perang ya? Dekat dengan Natuna. Oh iya. Apakah dengan ijazah dari beliau terus sudah disebut bermurid, berguru? Udah. Cuma karena pertemuannya cuma muakkad, ya dapatnya segitu. Karena antum belum mustaqil, harus cari guru sampai kemudian mustaqil. Namun kalau kemudian nggak mau berguru, cukup amalkan sholawat dia aja. Ya, nanti ketemu. Sholawat Al-Fatih itu sebenarnya inti-inti dari isi Quran itu ada di Al-Fatih. Nabi itu menyebut dirinya Anal-Fatih, Anal-Khatim. Ya, akulah sang Fatih. Maksud Fatih apa? Ya, 5 ughliq. Jadi dulu alam semesta ini belum ada. Dibukalah dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu namanya azali. Belum ada apa-apa, hanya Allah Ahad. Dan Allah menghembuskan pembukaan pertama hembusannya bernama Ahmad. Fatih juga, tapi azali. Kalau yang ini nur Muhammad. Nanti di akhirat semua nabi tertahan, tidak boleh bantu semua umatnya. Ya, sampai kemudian apa kata mereka? Datanglah ke Muhammad, dialah yang berhak. Maka Nabi berkalam, hatta Ibrahim itu membutuhkan salawatku, membutuhkan syafaat dariku. Nabi Ibrahimnya butuh. Antum masa nggak butuh? Nah, itulah makna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Ya. Khatim itu khatim di dunia, khatam ya, khatam di akhirat. Maka semua pintu-pintu thariqah harus kembali kepada jalur Nabi Muhammad SAW. Sidi Ahmad Tijani, dia sampai kepada kesadaran man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka akan melihatku dalam keadaan jaga. Hadis Sahih Bukhari kan? Ya. Jadi boleh dibuka nggak ilmu ini? Boleh, karena ada di Sahih Bukhari. Karena beliau sampai kepada kesadaran itu, diajar Nabi, ditalkin Nabi dalam keadaan jaga itu, bernamalah thariqah beliau itu Thariqah Muhammadiyah.
Padahal nama awal torikot beliau bukan itu. Kan beliau tadinya Khalwatiyah, Syaziliyah, Samaniyah. Banyak torikot beliau itu. Wiridnya sampai sekarang kan masih Hizib Bahar, masih ngamalin. Al-Hizib As-Saifi, masih ngamalin. Itu beliau. Apakah mungkin ini terjadi pada selain beliau? Mungkin nggak? Dijawab oleh Imam Ghazali jauh-jauh hari. Dalam kitab Kimia Sa'adah. Itu tidak hanya haknya Rasul, para nabi dan wali. Siapa aja kalau dia mau suluk fisabilillah, fitorikillah, itu bisa sampai ke makom itu. Jadi ketika Syekh Adni tadi ya mengatakan, kamu belum pernah ketemu ya? Nah, maksudnya kalau antum pakai sholawat itu bisa ketemu beliau. Bisa jaga ketemunya. Bisa dari sini. Nabi itu kan masuk alam lain. Lebih mudah koneksinya sekarang daripada dulu. Kenapa? Sekarang tubuh beliau sudah diistirahatkan. Ruhnya tidak lagi terbatas oleh tubuhnya. Antum sholawat, langsung dibalas. Masalahnya kesadaran kita belum nyampe. Kalau antum sampai kepada makom kesadaran, mendengar jawabannya Rasulullah, berarti sudah mengikuti jalannya Sidi Ahmad Tijani. Berarti sudah Muhammadiyah juga nama torikohnya. Kan dulu gurunya Sidi Ahmad Tijani namanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Sammani. Itu mengalami hal yang sama, maka dia mengatakan torikohku Muhammadiyah. Ahmad Tijani. Syekh Nazim tahu? Haqqani ini beliau gurunya beliau ini. Syekh Nazim sampai kepada taraf itu juga, maka beliau mengatakan torikohku Muhammadiyah. Begitu gampangnya. Jadi semua wali-wali Allah ketika mereka sampai kepada kesadaran mutlak. Tadi itu ketemunya di mana? Secara fisik ketemu Nabi enggak? Enggak. Secara akal? Enggak. Ketemunya di mana itu? Di kolbu atau di ruh? Di kolbu. Di kolbu biasanya melihat cahaya. Kalau di ruh antum ngelihat wujud. Itu bisa. Ruh kita bisa sadar nggak lagi keadaan begini? Bisa. Kesadaran para imam itu sampai ke level itu. Setelah Sidi Ahmad Tijani, ada nggak yang mengalami hal yang sama? Ada lagi. Siapa puncaknya? Imam Mahdi. Itu puncaknya nanti Imam Mahdi. Gitu. Maka saya sangat cinta kepada Sidi Ahmad Tijani. Walaupun ada beberapa Tijani salah paham dengan kalam saya. Ya, saya anggap karena dia salah paham, saya maafin, saya biarin aja. Ya, dia salah paham soalnya. Bahkan dia sendiri tidak memahami metodologi kewalian imamnya. Jadi beliau mengatakan nih, torikotku, torikotnya Nabi, kalian gak usah ngambil torikot yang lain. Kenapa? Dia udah langsung mujahah sama Nabi. Wajar udah ngomong gitu. Pertanyaannya sekarang, murid beliau ngalamin hal sama nggak? Kalau nggak, berarti dia nggak boleh ngelarang orang. Murid yang sekarang, muqaddam yang sekarang, mursyid yang sekarang mengalami seperti beliau nggak? Kalau iya, dia boleh ngomong yang sama. Nggak usah kalian belajar torikot yang lain. Saya udah tiap hari ketemu Nabi gitu. Boleh dia ngomong begitu, tapi sampai dulu ke makom itu. Itu maksudnya Sidi Ahmad Tijani yang disalahpahami. Itu namanya metodologi walaya. Ya. Tuh kita buka tuh jeroannya para wali. Supaya semoga nanti kita jadi waliullah juga. Ya. Dikira kita pengamat. Dia belum bertorikot, ini udah bertorikot. Ya. Terakhir tadi ya. Yang ada mursyid setelah di baiat, kemudian dah belajar sendiri. Berarti torikoh dia, torikoh taklim, ngaji. Ya. Mungkin beliau nganggapnya lebih, kalau santri itu wiridnya ngaji. Itu kalamnya Sidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Wiridnya seorang santri itu taklim, ta'lum. Wiridnya mu'alim, ta'lim. Walaupun demikian dia harus punya waktu sejenak, dia tidak ketemu murid, dia nggak ketemu siapa-siapa, dia bersama hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang murid, seorang guru mampu menyisihkan sedikit waktu. Itu lebih tinggi daripada dia meninggalkan taklim, terus dia cuma fokus zikir. Kecuali di ayam khasah, ya, hari-hari khusus. Kira-kira begitu, ya. Antum berarti Tijani nih.
Tapi dia Tijaninya yang benar nih. Dia mau ngaji sama Ani kan? Bener nggak boleh. Iya, karena kalau yang mencaci maki saya itu, dia kan ada orang nanya dulu, Ustadz gimana pendapat Ustadz Tijani? Loh saya juga pencinta Sidi Ahmad Tijani, ya. Bahkan saya sering koneksi batin dengan beliau, ya. Terasa koneksi batin itu terasa, apalagi ngelamalin sholat beliau itu nikmatnya bukan main. Karena ruh kan nggak mati. Antum pindah ke ruh, udah langsung ketemu udah. Tinggal chipnya diganti aja itu. Cuma kan antum nggak bisa ngikutin frekuensinya. Sama kayak kita ngomong bahasa Arab. Antum ganti kan chipnya di sini. Yang bisa bahasa Arab. Oh berarti saya harus pakai rumus bahasa Arab nih. Baru bisa ngerti kan? Coba yang di sini ngomong Arab, di sono ngomongnya bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Jawa, nggak nyambung kan? Sama seperti itu. Jadi kita ketemu dengan yang rohani itu kayak gitu modelnya. Mudah dikatakan, tapi tidak mudah dilakukan. Saya menjawab waktu itu, Tijani torikot yang bagus, tapi ada beberapa kelompok zawiyah yang mereka tertutup eksklusif. Kita cuma ngomong itu doang. Lalu kita diserang. Ya, saya nggak ada kepentingan menjawab, karena ketika dalam rohani saya istikharah. Ya Rob, perlu saya balas nggak? Nggak usah. Mereka salah paham. Hargai aja Sidi Ahmad Tijani gitu. Karena kamu kan mengamalkan sholawat dia juga. Maka udah. Dan ini bukti nih, orang bertijani nggak saklek. Salam dulu gitu ya. Allahumma sholli. Jangan keluar dari torikohnya ya. Antum belajar di torikohnya. Bisa kita WA. Dia ijazahnya bukan ijazah irsyad, ijazah ngamalin. Tapi antum boleh mengijazahkan sholat fatih, bukan sebagai mursyid, menyambung yang tadi aja. Naktafi? Naktafi. Ya, lain waktu kita ulang kembali, kita sambung kalau umur panjang, kalau coronanya bisa disiasati. Karena ini tidak berakhir, cuma perlu ridho. Ridho kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah. Raduina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina sayyidil wujud nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.